Selamat pagi, Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, sidang jemaat Tuhan, gereja Tuhan, dimanapun kita berada pada pagi hari ini. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu, teman-teman semuanya? Saya percaya kasih Tuhan selalu ada beserta dengan kita. Di dalam keadaan apapun juga, baiklah pada pagi hari ini kita mau kembali kepada Tuhan dengan serius mau beribadah kepada Tuhan. Sebab Dia adalah Allah yang baik, Allah yang kekal dan yang mengasihi kita. Mari kita bersama mempersiapkan seluruh hidup kita dari awal sampai akhir ibadah ini, dimanapun kita berada, kita mau fokus hanya kepada Tuhan. Kita satukan hati kita dan kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan satu hari lagi yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan, untuk kami bisa beribadah kepadamu. Kami mengucap syukur Bapa untuk penyertaan-Mu, mengucap syukur untuk kasih-Mu, yang Tuhan selalu berikan kepada kami dimanapun kami berada, di dalam pekerjaan kami, di dalam keluarga kami, di dalam nikah kami, di dalam seluruh hidup kami Bapa, kami mau berterima kasih kepadamu. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami kembali beribadah, kami mau datang dengan bersungguh-sungguh kepadamu Tuhan. Kami mau memuji Engkau dengan bersungguh-sungguh sebagai ucapan syukur kami, dan kami mau mendengarkan firman Tuhan sebagai bukti cinta kasih Tuhan kepada kami. Dan kami mempersiapkan seluruh hidup kami mempersiapkan hati kami ada di rumah, kami ada di tempat pekerjaan, dimanapun kami berada pada pagi hari ini Bapa, kami percaya Engkau juga ada bersama dengan kami. Dan kami siap untuk memulaikan ibadah pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Psalm 129 kita pujikan ucapan terima kasih kita kepada Tuhan. Kasih Tuhan untuk kurban-Mu yang mulia, untuk darah-Mu yang suci, untuk darah-Mu yang suci, yang telah membebaskan segala noda dosa yang mungkin tak terampunkan, segala noda dosa yang mungkin tak terampunkan, namun Kau telah menyucikan, ku diperdamaikan. Terima kasih Tuhan untuk tiap ajaran-Mu. Terima kasih Tuhan untuk tiap ajaran-Mu yang memberiku ketekunan dalam penyucian, Terima kasih Tuhan untuk pembukaan firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pembukaan firman-Mu yang dapat memimpin daku mengerti kehendak-Mu, mengerti kehendak-Mu. Hari demi hari ku rasakan, hari demi hari ku rasakan kasih sayang dan perhatian-Mu semakin mencekam dalam pribadiku. Hari demi hari, hari demi hari ku nikmati kelimpahan
firman-Mu hari demi hari. Hari demi hari ku rasakan kasih sayang dan kebaikan-Mu semakin mencekam dalam pribadiku. Hari demi hari ku rindukan kedatangan-Mu Tuhan. Hari demi hari ku rindukan kedatangan-Mu ya Tuhan, dalam kemuliaan kekal dan abadi. Kita pujikan ayat yang ketiga. Terima kasih Tuhan untuk janji perlindungan, untuk janji perlindungan bagi setiap kehidupan. Yang mau disuci, walau kelak bumi dan langit pun digoncangkan. Walau kelak bumi dan langit pun digoncangkan, ku tetap pegang firman-Mu. Kau melindungiku, Kau melindungiku hari demi hari. Hari demi hari ku rasakan kasih sayang dan perhatian-Mu semakin mencekam dalam pribadiku Tuhan, dalam pribadi. Hari demi hari ku nikmati, hari demi hari ku nikmati kelimpahan anugerah-Mu lewat pembukaan rahasia firman-Mu. Saya undang kita sama-sama untuk bangkit berdiri. Kita ucap syukur pada Tuhan. Hari demi hari ku rasakan kasih sayang dan perhatian semakin mencekam dalam pribadi, semakin mencekam dalam pribadi. Hari demi hari ku rindukan kedatangan-Mu Tuhan. Hari demi hari ku rindukan kedatangan-Mu ya Tuhan, dalam kemuliaan kekal dan abadi. Hari demi hari ku nikmati kelimpahan anugerah-Mu. Hari demi hari ku nikmati kelimpahan anugerah-Mu dalam pembukaan rahasia firman-Mu. Benar Tuhan, sebagai ucapan syukur kami Bapa, kami berterima kasih untuk kebaikan-Mu di dalam setiap keadaan yang kami alami saat ini Tuhan. Kami mau belajar percaya hanya kepada Engkau saja, percaya kepada firman-Mu saja Tuhan, yang Engkau berikan kepada kami di dalam setiap ibadah, di dalam setiap perenungan kami di rumah, dimanapun kami berada Tuhan. Kami mau belajar untuk percaya kepada Engkau Bapa, sebab tidak ada barang yang mustahil yang dapat Engkau kerjakan Tuhan melalui firman-Mu. Semua bisa Engkau kerjakan, semua bisa Engkau lakukan Tuhan. Engkaulah Allah yang menciptakan seluruh langit dan bumi
Engkau juga Allah yang menciptakan kami. Dan setiap keadaan kami pun kami percaya kami ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Dan biarlah lewat ibadah ini Bapa, kami mau semakin percaya kepada Engkau. Di dalam keadaan kami saat ini, dalam kondisi dunia saat ini yang tidak menentu, penuh ketakutan, penuh kegalauan. Tapi kami memiliki Allah yang hidup, memiliki Allah yang dahsyat, dan kami mau percaya hanya kepada satu-satunya Allah yang hidup yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami berterima kasih dan kami mengucap syukur hanya kepada Engkau saja Tuhan. Dan kami memuji Tuhan lagi dengan penuh sukacita, oleh karena tidak ada yang mustahil di dalam firman-Mu Tuhan. Semua bisa Engkau lakukan. Terima kasih Tuhan, kami lanjutkan pujian kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Psalm 106, tiada yang mustahil asal kita percaya kepada Tuhan. Ku baca perjanjian dalam Alkitab, tak ada hal yang mustahil. Amin. Semuanya diberikan kepadamu, asal tetap pegang firman-Nya. Ayat 2. Betapapun hancur masa laluku, Dia ubahkan jadi baru. Padanya ada kuasa penciptaan yang telah nyata di dalam firman. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil jika kau harapkan Dia. Amin. Tiada yang mustahil, peganglah perjanjian. Dengarlah suaranya berkata, dengarlah suaranya berkata, adakah yang engkau inginkan? Harap pada Allah saja, teganglah firman-Nya. Sebab semuanya, oh semuanya, dan semuanya, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil jika kau harapkan Dia. Tiada yang mustahil, peganglah perjanjian. Dengarlah suaranya, dengarlah suaranya berkata, adakah yang engkau inginkan? Harap pada Allah saja, peganglah firman-Nya. Sebab semuanya, oh semuanya, ya semuanya, tiada yang mustahil. Dia Allah yang setia akan janjinya, tak mungkin mengingkari. Amin. Yes. Rindukah engkau akan kuasa-Nya, dengan firman-Nya dan yakin tiada yang mustahil. Amin. Tiada yang mustahil jika kau haraplah hanya kepada Tuhan. Dia peganglah perjanjiannya, perjanjiannya. Dengarlah suaranya berkata, adakah yang engkau inginkan? Harap pada Allah saja, peganglah firman-Nya. Sebab semuanya, ya semuanya, semuanya, ya semuanya, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil jika kau harap. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, peganglah perjanjian. Dengarlah suaranya berkata, dengarlah suaranya berkata, adakah yang engkau inginkan? Harap pada Allah saja, peganglah firman-Nya. Sebab semuanya, oh semuanya, ya semuanya, tiada
Amin Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan. Oleh sebab itu baiklah kita tetap teguh percaya hanya kepada Tuhan, memegang firman-Nya, mengimaninya di dalam setiap hidup kita. Apapun keadaan kita, percayalah Tuhan tidak pernah gagal. Sebab Dia adalah Allah yang mengasihi kita. Kalau bumi ini kita diselamatkan, kerajaan sorga juga pasti Tuhan berikan. Asal kita mau percaya kepada Dia. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita pujikan pujian Tuhan tak pernah gagal. Ku percaya Kau Tuhan. Jalanku, Engkau yang lebih mengerti, Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji. Dengan iman ku percaya Kau Tuhan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Dimanapun kita berada, saya undang kita sama-sama untuk bangkit berdiri. Tuhan yang lebih tahu, Tuhan yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku, cara untuk membuka jalan. Engkau yang lebih mengerti, cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji. Ku percaya Kau Tuhan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji. Dengan keteguhan iman kita angkat tangan kita percaya kepada Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji. Ku percaya Kau Tuhan, ku percaya
bersama kita tunduk kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih buat hari ini kami masih beroleh hidup untuk kami menapaki hidup kami, untuk memuliakan Tuhan, untuk semakin mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berdoa pada pagi hari ini Tuhan, khususnya untuk saudara-saudara kami yang seiman, khususnya jemaat Johor Lemah Putro yang terpapar oleh COVID-19. Kami mohon belas kasihan-Mu, kami mohon kemurahan-Mu Tuhan, jamah mereka, jamah Tuhan, biarlah iman mereka tetap bertumbuh di dalam Tuhan, mereka boleh tetap kuat, bahwa hidup mereka satu-satunya ini hanya ada di dalam tangan Sang Pencipta, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur, kami berterima kasih buat semuanya ini Tuhan, apapun keadaan kami mohon kiranya Tuhan melawat, Roh Kudus menguatkan, menghibur, kiranya damai sejahtera yang melampaui segala akal berada dalam kehidupan rekan-rekan kami yang seiman, yang terpapar COVID ini Tuhan. Kami mohon Tuhan, belas kasihan-Mu. Dan pagi hari ini, Engkau izinkan kami mendengarkan firman-Mu, pakai hamba-Mu Tuhan. Karena tidak ada sesuatu yang dapat dibanggakan, tidak ada sesuatu yang mulia, hanya kemurahan Tuhan semata-mata. Untuk itu Tuhan, biarlah berikan roh pengertian, baik hamba-Mu maupun kami semua yang mendengarkan lewat media online ini. Terpuji nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya ucapkan shalom dan selamat pagi. Hari-hari ini kita memang menghadapi benar-benar kembali masa yang sulit. Ya, pemerintah bahkan sudah memberlakukan PPKM mikro darurat. Ya, sebagai warga negara tentunya kita bersama harus tunduk karena pemerintah adalah wakil Tuhan. Ya, ada banyak perbincangan di media komunikasi. Ya, tetapi satu hal yang harus kita taati sekarang, pemerintah kita sudah menyatakan. Jadi apapun keadaan ke depan, kita yakin bahwa Tuhan mengizinkan semua terjadi dan kita tetap berada dalam satu tangan yang kuat. Saya berdoa dan berharap rekan-rekan yang terpapar COVID, yang mungkin mendengarkan firman Tuhan pagi ini, kuatlah saudara, kuatlah. Hanya di tangan Tuhan. COVID-19 bukanlah segala-galanya, tapi Tuhanlah di atas segala-galanya. Mari kita mau membaca firman Tuhan di dalam Lukas 9 ayat yang pertama sampai dengan 17, di mana tema ini sudah disimpulkan menjadi judul Yesus memberi kuasa pelayanan holistis. Ada mungkin beberapa dari Bapak Ibu Saudara, apa toh holistis itu? Ya, gampangannya holistis itu berhubungan dengan keseluruhan ya. Jadi tidak separuh-separuh, menyeluruh gitu ya. Jadi kalau dikatakan Yesus memberi kuasa pelayanan holistis, berarti pelayanan kuasa Yesus itu sempurna dan menyeluruh segala aspek. Ya, menyentuh segala aspek. Dan ketika saya membaca Injil Lukas 1 sampai dengan 17 ini, maka dapat saya simpulkan ada 4 hal yang disentuh ya, yang dilayani oleh Yesus bersama murid-muridnya. Sidang jemaat bisa membaca itu di dalam Lukas 9 di ayat yang pertama dan kedua. Ya, saya bacakan.
Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan. Ini yang pertama. Pelayanan yaitu menguasai kuasa kegelapan. Ya, menguasai setan-setan. Dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Yang kedua, tadi itu yang pertama ya. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah. Ya, ada pemberitaan kerajaan Allah, ya. 3, dan untuk menyembuhkan orang, sama ya. Saya anggap sama dengan yang pertama tadi, menyembuhkan orang, menyembuhkan penyakit. Sudah 3, ya. Tadi saya bilang 4, yang keempat di dalam pengkop, ya Yesus memberi makan 5.000 orang. Tentunya jelas di sana kita dapat simpulkan itu berkat jasmani. Jadi ada 4 hal yang dapat kita simpulkan. Pelayanan holistis, kuasa pelayanan Yesus holistis ini menyentuh 4 aspek tentang berkuasa atas setan-setan, menyembuhkan penyakit, ada pemberitaan kerajaan Allah, dan dicurahkannya berkat Tuhan. Dan dalam Lukas ini tercatat, ya berkat jasmani, saudara. Namun saya tidak membicarakan tentang hal keempat itu, namun saya lebih mau sharing kepada sidang jemaat. Pelayanan kuasa Yesus yang holistis itu mempunyai ciri. Ya. Jadi yang dilakukan keempat hal itu, namun ada ciri-ciri dalam pelayanan holistis itu. Kita melihat dan kita mau baca, yaitu yang pertama, di ayat yang keempat, tapi kita baca aja mulai ayat yang ketiga. Katanya kepada mereka, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan, jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Dan apabila kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. Ya, saya terkesima dengan mulai ayat 3 dan ayat 4 itu. Jangan bawa apa-apa. Tetapi di ayat yang pertama dikatakan, dia memberikan tenaga dan kuasa. Jelas, ketika diberikan tenaga dan kuasa, Yesus mengatakan, jangan bawa apa-apa. Jangan bawa apa-apa. Ya, seakan-akan seperti mengatakan bahwa kalau tenaga dan kuasa daripadaku, jangan kau campur adukkan dengan apa yang ada padamu. Ya, dengan apa yang ada pada kita. Bahkan dikatakan dalam perjalanan itu, bekal pun tidak, roti dan atau uang. Kalau dalam keadaan sekarang, ya mau dibilang kekayaan, uang, jelas. Kalimat di sana katakan uang. 2 helai baju. Baju, ada yang mengatakan bicara tentang, bisa aja bicara tentang kekuasaan, tentang apa. Tetapi yang saya mau tekankan, jangan pernah campur adukkan pelayanan Tuhan dengan apa yang ada pada kita. Itu saat itu, itulah pelayanan holistis. Sebab dampaknya luar biasa, yaitu di ayat yang keempat. Dan apabila kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. Kalau kita tidak mencampur adukan, ya, tenaga dan kuasa yang diterima dari Tuhan, maka yang terjadi pelayanan itu mempunyai ciri adanya persekutuan. Jadi kalau pelayanan itu gontok-gontokan, perlu kita koreksi. Apa yang kita bawa dalam pelayanan itu? Kemampuan kita, kekayaan kita, kebisaan kita, ilmu kita, gelar kita, apapun yang ada pada kita. Seringkali terjadinya perpecahan organisasi gereja, masalah ini.
apapun mau dibungkus kayak apa, wah begini-gini. Ya, saya dalam hal ketika satu organisasi gereja ada yang keluar dan untuk lebih menyebarkan pemberitaan firman Tuhan, biarlah itu memang betul-betul ya dan amin. Bukan kamuflase, bukan topeng yang ditutupi sehingga apa yang dinyatakan untuk undur tetapi di luar bicaranya lain. Ya. Karena apa? Karena kita seringkali pada paradigma saya mampu. Pengalaman saya berpuluh-puluh tahun begini. Coba saudara, kalau Anda menjalankan pengalaman Anda, kemampuan Anda pada era COVID begini, apa yang dikatakan? Ya, ada yang bisa menyatakan tidak wise. Ya. Tapi memang yang saya tekankan di sini, jangan bawa apa-apa. Jangan bawa kekayaanmu untuk jangan kamu andalkan kekayaanmu untuk melayani Tuhan. Untuk terlibat dalam menguasai kuasa kegelapan, menyembuhkan penyakit. Sekarang ini terlihat. Harta dan takhta tidak bisa menyembuhkan COVID. Anda mau punya uang berapapun, rumah sakit penuh, ya. Mulai dari mereka yang keterbatasan dananya diserang, mulai mereka yang berlimpah harta juga diserang. Tidak pandang bulu saat ini, saudara. Jangan andalkan, saudara ya. Apalagi ketika kita terjun dalam pelayanan. Memberitakan kerajaan Allah. Kita mau bangga-banggakan. Apa yang mau kita banggakan? Doktor kita, MTH kita, STH kita? Apa? Ya, nanti di yang ketiga Anda bisa lihat. Ya, sidang jemaat bisa lihat bersama. Kalau kita tidak mengandalkan itu semua, maka persekutuanlah yang terjadi. Persekutuan itu terjadi. Namun kalau segala apa yang ada pada kita, kemampuan kita, akhirnya yang terjadi, ya di ayat yang kelima. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kamu, keluarlah dari kota mereka. Dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Ada satu keyakinan dalam diri saya, ketika pemberitaan firman Tuhan di masa itu diberitakan dan orang menolak, adalah satu, dia menganggap rasul ini omong doang, omong kosong. Apa buktinya? Kehidupan saya baik-baik, tanpa menerima Yesus pun saya baik-baik, saya hidup. Ya, kalau dia ahli Farisi, jabatan saya di rumah ibadat sebagai imam besar. Siapa Yesus? Itu jelas. Siapa dia? Dia pengacau, bikin sini orang suruh percaya dia. Nah, ada satu kemampuan dalam diri, ada satu kesanggupan, kebisaan, kebanggaan ketika firman berita kerajaan Allah itu datang, tertolak. Ya. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi jangan andalkan, jangan dalam pelayanan apapun, jangan andalkan kamu, tetapi andalkanlah kuasa yang dari Tuhan. Andalkan tenaga dan kuasa. Kalau kita pun mampu, semuanya itu semata-mata dari Tuhan. Bukan kepandaian kita, bukan kebisaan kita, bukan kekayaan kita. Walaupun saudara, itu uang saya, ada di pelayanan saya, ada di pelayanan sana. Tapi kalau saudara, lihat ya, saya mau ngomong jujur apa adanya. Seringkali ada orang yang diberkati Tuhan, ketika memberi satu persembahan kepada gereja, dia akan mengatur, ini harus di sini ya, jangan sampai ada yang ngambil. Nanti berapa tahun lagi,
Pihak gereja kalau mau memindahkan sesuatu masih bertanya kepada yang memberi. Bukankah begitu? Betul atau betul? Maaf ya saudara. Tapi itu yang saya lihat. Duh, itu saya yang belikan loh. Kok begitu? Nah, berarti pada waktu mempersembahkan masih ada apa-apa yang dibawa. Entah itu pujian, entah itu kebanggaan. Ya. Walaupun semestinya sebagai tanggung jawab pihak yang menerima ya harus memelihara dengan baik, merawatnya begitu. Namun itulah keadaan kita. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini ya terutama mengoreksi saya. Ya kalau mempersembahkan sesuatu buat Tuhan ya sudah persembahkan. Memang itu untuk Tuhan. Ya sudah tanggung jawabnya ya sudah tanggung jawabnya pindah kepada yang menerima untuk merawat mungkin ya. Tapi seringkali kita ya obok punya obok ya kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada kita semua. Dampaknya apa sih? Kalau begitu ini enggak perlu apa kalau dalam, mohon maaf ya, kalau dalam keuangan tuh ada audit. Kalau gitu enggak perlu audit. Oh, pekerjaan Tuhan besar kan harus diaudit. Loh, cirinya gampang. Setelah Anda ngaudit ada persekutuan enggak? Kalau Anda audit ternyata pecah, gara-gara uang ini pecah semua. Apakah itu kuasa pelayanan yang diminta, yang dicontohkan oleh Yesus? Kuasa pelayanan holistis ini. Persekutuan, saudara. Persekutuan, cirinya. Yang kedua, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan kita baca dengan singkat, ya saya simpulkan aja. Ketika kuasa pelayanan holistis ini begitu menguasai di daerah ini, nah yang namanya Herodes, yang membunuh, yang memenggal kepala Yohanes, menjadi cemas. Padahal murid-murid dalam cerita di sini, murid-murid itu tidak datang kepada Yesus. Tidak datang kepada Herodes, maafkan. Ya. Tetapi kuasa pelayanan yang holistis itu membuat musuh itu menjadi cemas. Mengapa saya katakan musuh? Jelas. Herodes memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Ketika firman Tuhan datang, ketika Injil itu datang untuk mengoreksi dia, karena dia mengambil istri saudara. Tidak pantas engkau mengambil. Firman Tuhan itu datang dengan keras, tapi dia merasakan sebagai raja, punya kuasa, dia penggal kepala. Sidang jemaat, saya terkoreksi dengan begini. Kalau kebenaran firman Tuhan ya, sekali lagi. Kalau kebenaran firman Tuhan itu dikumandangkan dan saya menjadi cemas, sekali lagi. Kalau kebenaran firman Tuhan itu dikumandangkan dan saya menjadi cemas, berarti saya berada di posisi yang sama dengan Herodes. Tidak beda. Ketika pemberitaan Injil begitu heboh diberitakan, ketika kuasa kegelapan dibelenggu, ketika penyakit-penyakit disembuhkan, saya jadi cemas, tidak bersuka cita. Ada sesuatu yang perlu dievaluasi, ada sesuatu yang perlu dikoreksi. Mengapa saya cemas? Berarti saya senang kuasa kegelapan itu menguasai. Berarti saya senang pemberitaan Injil itu teredam. Saya senang banyak orang sakit. Saudara, kalau itu terjadi dalam mindset kita, jangan-jangan posisi kita tidak beda dengan Herodes. Ya.
justru menempatkan dengan jelas bahwa kita adalah antek-antek pembunuh. Kalau sikap kita sama dengan Herodes, ya kita anak dari bapak pembunuh. Ini yang menjadi teguran bagi saya, bahwa mungkin kita tidak melakukan seperti Herodes, tapi kalau kita ada kebenaran firman Tuhan itu datang menegur, kuasa firman Tuhan itu menggema, kita harusnya bersuka cita, kita tidak cemas. Ini cemas, saudara. Ya karena pelayanan holistis itu boleh terjadi luar biasa. Saya tidak mau berhenti di yang kedua dan yang ketiga, saudara. Ciri yang ketiga ini, kita sudah banyak mendengarkan cerita ini tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Ya. Ini KKR yang sangat menurut saya, KKR yang sangat luar biasa ya. Bahkan di dalam kitab, coba kita baca di dalam kitab Markus, pasal yang ke-6 sebagai perbandingan, ayat yang ke-31, Markus 6, ayat yang ke-31 menyatakan demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Jadi kalau khususnya di gereja kita, rekan-rekan BPKMI yang dulu mengadakan KKR sampai makan pun tidak sempat, Tuhan dan murid-muridnya sudah mendahului kita semua. Untuk urusan makan pun tidak sempat juga. Ya. Dan kalau dikatakan, mari kita ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian. Privasinya pun, ya, harus rela. Ya, karena begitu Yesus dan murid-muridnya ke tempat sendirian, mau ke tempat sendirian, tetap terus orang banyak itu mendatangi mereka. Tidak ada privasi, saudara. Tidak ada. Ya. Tapi kalau saudara baca lebih lagi banyak ini ya. Tuhan itu kalau punya privasi bukan kayak kita-kita. Ya, Tuhan itu kalau punya privasi selain beristirahat, dia ke tempat sendiri, apa yang dia lakukan? Dia berkomunikasi dengan Bapanya. Dia berdoa, saudara. Ya. Kalau saudara punya privasi dan saya, apakah berdoa? Ya, atau sesuatu yang lain? Ya. Itu mungkin yang bisa saya bagikan pada pagi ini. Saya begitu, kalau baca, kemanapun ketika Tuhan di Injil-Injil itu dia ke tempat yang sunyi, saudara perhatikan. Dia sujud, dia berdoa kepada Bapanya. Dia butuh satu, ya kalau cerita dalam Allah Tritunggal itu tidak pernah berhenti untuk berkomunikasi. Ya, sejak awal penciptaan. Di Kejadian 1 ayat yang 26 kata, di situ jelas dikatakan, mari kita. Ya. Saya tidak mau terus ke sana, tetapi saya mempelajari privasi daripada Yesus itu untuk berkomunikasi dengan Allah, untuk berkomunikasi dengan Bapanya, tidak melakukan yang lain. Ya, karena Yesus juga adalah manusia, maka dia juga harus membutuhkan istirahat. Ya.
Namun saya melihat bahwa pada KKR kali ini, tentunya Yesus bersama murid-muridnya yang sudah menerima tenaga dan kuasa di dalam Lukas pasal 9 ayat yang pertama tadi. Ya, 12 murid itu sudah mengalami. Mereka jelas dikatakan di sana ya. Firman Tuhan mengatakan demikian. Di ayat yang ke-10. Sekembalinya rasul-rasul itu menceritakan kepada Yesus apa yang telah mereka kerjakan. Apa? Ya, 3 hal itu setidaknya. Menguasai setan-setan, menyembuhkan penyakit, dan pemberitaan kerajaan Allah. Ya, sudah mengalami itu. Mereka mengalami itu. Namun ketika berada di KKR ini, berbicara untuk memberi makan, justru tidak bisa berpikir seperti yang di ayat yang pertama dan kedua itu. Tidak mempunyai mindset, jangan bawa apa-apa itu tadi. Akibatnya mereka apa? Berpikirnya adalah, kalau dibandingkan dengan Injil-Injil yang lain, kalau kita perbandingkan, jawabannya apa? Suruh mereka pulang aja. Dan di sini dikatakan ayat yang 12, suruh orang banyak itu pergi, supaya pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan. Karena di sini Betsaida itu artinya rumah ikan. Ya, kan ya saya tidak mempelajari secara seksama, tetapi kalau artinya rumah ikan mungkin banyak ikan juga di sana ya. Nah, tapi di sini katakan cari tempat penginapan dan makanan lah. Ya. Cok kasarnya orang Surabaya, cok ngerepoti kene ya, cok ngerepoti lah. Golek mangan dhewe kono lho ya, gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya heran mereka yang sudah melayani dengan kuasa Tuhan, ketika diperhadapkan seperti ini, masih berpikir, tuh, seharusnya kan ketika ditanya oleh Tuhan, engkau harus menerima makan, ya Tuhan, kami ini sudah melakukan menyembuhkan orang sakit, yang mustahil sudah disembuhkan, ya kuasa setan berkuasa, tentu ini sanggup Tuhan. Tapi tidak, karena di dalam saya bacakan ya, kalau kita bandingkan di dalam Yohanes 6 ayat yang ke-6, hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, dikatakan kepada Filipus. Filipus ini rasul yang sudah melakukan pelayanan yang holistis itu tadi. Ya. Tetapi yang dia katakan apa? Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini. Hitung Saudara, ngitung kalkulatornya jalan ya. Akuntansinya enggak cukup. Ya, enggak bisa. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mau nyatakan begini, kadang kita diuji bukan hanya untuk posisi kita pada seperti orang banyak itu menantikan berkat. Kadang kita diuji untuk memberi berkat. Jangan posisikan kita hanya pada posisi seperti kita yang akan menerima kelimpahan 12 bakul. Tapi kalau kita mau seperti apa yang diteladankan Yesus, mempunyai kuasa pelayanan holistis, kita harus tanggap di saat memang saudara dan saya harus memberi. Namun kita memang tidak mampu.
Tapi kita tahu ada tenaga dan kuasa di luar kita, di luar keterbatasan kita. Satu-satunya yang kita bisa andalkan adalah tenaga dan kuasa dari Yesus. Holistis itu sepenuhnya dari Yesus, bukan dari kita. Apa yang dapat saya simpulkan di sini? Ciri yang ketiga yang saya bisa ambil yaitu berada di dalam Injil, tidak ada di dalam Injil Lukas, namun nanti saudara bisa lihat bandingkan, adalah belas kasihan. Saudara, sidang jemaat, kita bisa melayani Tuhan. Kita juga bisa melayani Tuhan tanpa belas kasihan. Yesus datang ke dunia dengan kebenaran dan belas kasihan. Ya, kebenaran memang mutlak harus diberitakan. Namun belas kasihan itu seiring dengan itu. Kita menyatakan kebenaran, kita juga harus menyatakan pertolongannya. Karena kalau cuma belas kasihan tidak ada pernyataan untuk menolong, ya hanya terucap. Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini kiranya kita dapat mengerti bahwa ciri kuasa pelayanan holistis itu membawa dampak persekutuan, membawa dampak musuh pun menjadi cemas dan bercirikan ada belas kasihan. Kalau kita terus mengeraskan diri, kalau kita terus hanya mempertahankan kebenaran tanpa belas kasihan, apa yang terjadi, saudara? Yesus kalau datang hanya dengan kebenaran, habis kita. Manusia ini habis. Ya. Atau ini pun dalam masalah dalam perihal pelayanan kita perlu. Saya secara pribadi banyak kekurangan. Saya akui banyak kekurangan. Tapi saya mohon pada Tuhan untuk belajar pada pagi hari ini. Saya melihat bahwa pelayanan holistis dari Yesus ini benar-benar menembusi aspek-aspek kuasa kegelapan, aspek penyakit, aspek penginjilan, dan juga aspek sampai pada berkat jasmani. Apa yang mau kita ragukan? Mari, sidang jemaat yang dikasih Tuhan, lagu ini yang akan kita nyanyikan, saya teringat kepada almarhum Pendeta Totes dan juga almarhum Pendeta Kris Marantika. Di mana Pendeta Kris Marantika pada waktu muda dia menyerahkan dirinya untuk menjadi hamba Tuhan dengan kesaksiannya, dengan menangis. Dia lari dari belakang, sujud altar call sambil menyanyikan lagu ini. Dan lagu ini begitu menguatkan saya di era saat ini. Dan firman Tuhan pagi ini pun mengoreksi saya dulu secara pribadi. Kita nyanyikan El Shaddai, El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah,
Roh Kudus hiburku, tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Khusus bagi jemaat Johor Lemah-Putra, saya tidak tahu saudara-saudara yang terpapar COVID, mari kita lakukan ini. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, amin saudara. Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Katakan Allah kita perkasa, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Musik tetap melakukan. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang luar biasa. Saat ini hamba terbeban berdoa Tuhan untuk sidang jemaat, khususnya Johor Lemah-Putra yang dalam pergumulan terpapar COVID. Engkau jamah Tuhan, Engkau sembuhkan, Engkau El Shaddai, Allah yang perkasa, memberkati mereka Tuhan. Terlebih kuatkan iman mereka Tuhan, supaya penyakit apapun ini yang menggerogoti tidak juga menggerogoti iman mereka. Mereka boleh bersukacita di dalam Tuhan, karena ada hari depan bersama Tuhan, baik di bumi ini maupun di masa yang akan datang di dunia yang lain. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhanlah segala-galanya bagi kami. Yesus sudah memberikan teladan kuasa holistis
maka itu pun berlaku bagi kami. Kami aminkan firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Kami sungguh-sungguh Tuhan menginginkan kuasa itu nyata dalam kehidupan kami. Persekutuan itu ada, musuh kami pun gentar, dan kehidupan kami penuh dengan belas kasihan, dan juga diiringi dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami berterima kasih buat semuanya yang telah terjadi. Tidak ada satupun yang terjadi tidak seizin Tuhan. Kami yakin apapun keadaan kami, Engkau Allah yang perkasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Dan sidang jemaat, dimanapun Anda berada, berkat Tuhan dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus senantiasa menyertai kita semua. Hikmat, kuasa dari Tuhan menyertai kita di sepanjang aspek kehidupan kita, aktivitas kita, dimanapun kita berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah Allah kita. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati sidang jemaat.